Ruang Tangga Prasa. Selamat datang di Ruang Tangga Prasa. Apa rasamu terhadap rasaku? Podcast ini dipersembahkan oleh Komisi Nasional Hak Asasi Manusia. Halo Happy Humans, apa kabar kalian semua? Semoga dimanapun kalian berada, kapanpun kalian mendengarkan ini, kalian sehat dan baik selalu. Benar nggak Radia? Bener banget, Dendi. Kesehatan itu utama ya, Dendi. Nah nih, ngomong-ngomong tentang kesehatan nih. Happy Human pernah nggak kalau sekarang di masa pandemi, terus PPKN, kita tuh tertekan gitu, nggak bisa kemana-mana, mau ngapa-ngapain susah gitu, terus mau punya masalah, atau kita punya masalah gitu kan, mau konseling, terus mau cerita tapi takut gitu dicap aneh-aneh gitu, dicap lemah lah sama teman-teman atau kayak gimana, terus sampai misalnya di level yang kita pengen gitu ke psikolog atau ke psikiater tapi kayaknya malu deh gitu. Nah pernah nggak Happy Human ngerasa di posisi yang seperti itu? Nah Happy Humans kalau ngerasa di situasi seperti itu atau ya pengen tahu aja gitu lebih lanjut, mari merapat ke episode Ruang Tangga Prasa kali ini. Karena kita akan membahas tentang kesehatan dari sisi yang sebenarnya sering banget dilupain sama masyarakat kita, yaitu kesehatan mental. Nah, untuk episode kali ini kita akan kedatangan tamu, yaitu Beni Prawira. Mas Beni ini merupakan seseorang yang aktif mengkampanyekan kesehatan mental dan pendiri Into the Light Indonesia. Jangan kemana-mana, Happy Humans! Happy Humans, tadi kan Radia dan Dendi udah bilang kalau episode kita kali ini kita akan kedatangan tamu Mas Beni Prawira. Beliau adalah seorang yang aktif mengkampanyekan kesehatan mental dan pendiri Into the Light Indonesia. Kita udah kedatangan Mas Beni. Halo Mas Beni. Halo Mas. Halo Dendi, halo Radia. Gimana kabarnya Mas? Sehat? Ya sehat, so far. Semoga semua sehat juga ya di sana. Amin. Mas Beni boleh nggak diceritain dulu, kenalan dulu nih sama Happy Human. Sebenarnya Mas Beni ini siapa? Terus kenapa sih aktif mengkampanyekan kesehatan mental nih? Biar Happy Human tuh biar lebih tahu gitu. Oke. Ya, nama saya Beni Prawira. Saya secara latar belakang pendidikan saya hitungannya ilmuwan psikologi sosial kesehatan. Saya memulai karir saya sebenarnya sejak dari masa saya belajar di sarjana psikologi saya, memulai karir di bidang kesehatan mental dan pencegahan bunuh diri secara spesifik. Nah, saat itu memang saya ketika menemukan kasus bunuh diri di lingkaran pertemanan saya juga bertanya-tanya gitu, ini gimana ya cara mengatasinya gitu. Padahal itu kan teman-teman saya sendiri, terus mereka mungkin mikirnya, wih orang psikologi harusnya udah tahu dong gitu kan gimana caranya. Nah sayangnya saat itu belum tahu di sekitar tahun 2012an, dan saya mencari tahu lebih lanjut, ternyata banyak banget tuh kabar berita bunuh diri, tapi informasi tentang bunuh dirinya, pencegahannya seperti apa itu tuh nggak ditemukan banget. Nah ini yang akhirnya membuat saya berpikir, wah kayaknya perlu lebih banyak kesadaran nih di Indonesia terkait dengan pencegahan bunuh diri gitu. Nah yang dari poin itulah akhirnya saya terlibat lebih banyak dalam pekerjaan saya dengan Into the Light Indonesia namanya. Pas kami pertama kali membangun seminar, saat itu orang-orang ternyata reach out ke kami gitu. Dan padahal kami kan bukan hotline ya, dan kami pun juga saat itu belum terkapasitasi gitu untuk melakukan pendampingan. Nah syukurnya sih saat itu dibantu ya sama rekan-rekan profesional yang tersedia. Cuma memang selanjutnya kami mikir, wah ternyata memang perlu lebih banyak lagi nih upaya-upaya seperti ini gitu kan. Karena nggak mungkin Internet doang yang melayani gitu. Harus semua masyarakat paham tentang mencegah bunuh diri di sekitarnya itu kayak gimana gitu. Nggak mungkin juga kita mengharapkan profesional yang ketersediaannya tidak merata di seluruh Indonesia untuk bisa melakukan intervensi krisis bunuh diri gitu. Jadi memang harus melakukan pemberdayaan masyarakat terkait itu supaya upayanya menjadi lebih berkelanjutan juga
dan lebih bisa efektif di masyarakat. Dari sanalah akhirnya saya memulai karir saya di tahun 2013, membangun dengan komunitas saya, lalu semua perubahan terjadi, perkembangan juga pastinya terjadi seiring dengan perubahan dan pelajaran yang saya jalani gitu ya di dalam pekerjaan saya. Dan saya sampai sekarang di tahun ke-8 ya, sudah 8 tahun di pencegahan bunuh diri. Akhirnya saya juga sudah mulai merambah ke internasional, ke beberapa area regional Asia dan juga Southeast Asia untuk spesifiknya untuk melakukan upaya pencegahan bunuh diri dan kesehatan jiwa, peningkatan kesadarannya terutama secara bersama-sama, karena ya pada akhirnya kita bahkan melihat kok kebutuhan ini tuh bukan cuma di level lokal, di level nasional, tapi di seluruh dunia pembicaraan mengenai kesehatan mental ini dan pencegahan bunuh diri terutama itu masih banyak perlu ditingkatkan lagi. Kalau lebih gitu gambarannya. Oke Mas, tadi kan Mas Benny bilang kalau Mas Benny kurang lebih udah 8 tahun ya masih berkecimpung di mengkampanyekan kesehatan mental ini. Nah, boleh nggak sih Mas digambarin nih ke Happy Human sebenarnya gambaran umum kesehatan mental di Indonesia tuh kayak gimana sih Mas? Iya, kalau kita bicara mengenai kesehatan mental, ya ada kondisi-kondisi tertentu ya yang sudah cukup tergambarkan gitu. Misalnya masalah terkait dengan psikosis gitu ya, orang punya halusinasi dan delusi itu. Lalu juga ada masalah-masalah terkait dengan gangguan cemas dan gangguan depresi. Itu setiap kali ada risk kesehatan dasar itu selalu termapping dengan baik. Nah, masalahnya memang adalah bukan cuma di gangguannya aja gitu, bukan cuma masalah gambaran gangguannya aja, tapi bagaimana gangguan ini tersebar dan tertangani gitu. Nah, yang jadi masalah kan misalnya kalau di orang-orang dengan psikosis gitu ya, orang-orang yang punya halusinasi dan delusi itu, mereka seringkali justru dipasung sama keluarganya karena dianggap perlakuannya tuh aneh banget atau mungkin membahayakan gitu. Dianggap seperti itu karena keluarga nggak tahu juga kan gimana cara menangani dengan baik, dan treatmentnya seringkali jatuhnya ke dukun dulu ya kan, karena melihat sesuatu yang tidak ada di sana gitu, atau mendengar sesuatu yang tidak ada di sana dianggapnya mendengar makhluk-makhluk gaib gitu, jadinya jatuhnya ke dukun dulu atau ke pemuka agama. Kelamaan semakin parah, akhirnya jadinya ketika nyampe ke profesional atau ke rumah sakit jiwa itu sudah dalam kondisi yang perlu penanganannya sangat intensif gitu. Nah, kebalikannya adalah orang-orang dengan bukan kebalikannya ya. Di sisi lain adalah orang-orang dengan gangguan depresi dan gangguan cemas, yang mana literasinya juga masih rendah. Jadi seringkali orang mungkin berpikir, oh mood saya kayak begini atau pola pikir saya sekacau ini ya itu memang bagian dari ujian hidup aja gitu. It's another part of life, bukan sesuatu yang perlu ditangani dengan secara serius. Dan ini terlihat sekali dalam hasil survei online kami terakhir kali. Orang-orang itu enggan mencari bantuan ke profesional karena kebanyakan mereka berpikir bahwa mereka harus bisa menangani masalahnya sendiri. Iya betul memang bahwa kita punya kapasitas untuk menangani masalah kita sendiri. Akan tetapi kalau dia sudah sampai misalnya muncul kayak gejala-gejala depresi, moodnya itu terus-menerus turun, kehilangan minat dalam melakukan kegiatan yang tadinya dia minati atau hobi-hobi yang dia sukai, terus mulai punya pemikiran bunuh diri, atau misalnya kalau dia punya gangguan cemas, dia mungkin akan konstan pikirannya tuh overthinking terus dalam semua aspek gitu, sampai dia nggak punya, sampai mungkin dia jadi sampai kena panic attack, atau mungkin dia nggak bisa, rasanya tuh kayak nggak ada waktu untuk istirahat gitu dari pikirannya sendiri. Kalau udah kondisi seperti itu ya kita nggak lagi dalam kondisi kita bisa menangani itu sendiri gitu. Tapi ya ibaratnya kita bukan cicak gitu. Ibaratnya bukan cicak yang ketika ekornya putus dia bisa tumbuh lagi gitu. Enggak, kita nggak punya kapasitas self healing itu. Jadi memang harus cari bantuan profesional. Yang menjadi masalah lagi adalah baik dari yang kasus-kasus yang tadi kita udah bicarakan tentang pemasukan orang psikotik, terus masalah terkait dengan orang-orang dengan masalah-masalah depresi dan cemas, adalah akses ke layanan dan tenaga kesehatan jiwanya itu sangat terbatas sekali, apalagi ketika kita bicara mengenai kondisi-kondisi di luar Pulau Jawa. Nah ini jadi semakin kompleks lagi masalahnya gitu. Bukan cuma masalah biaya ya, tapi juga faktor geografis,
ongkosnya gitu kan ya, dan membuang waktunya, misalnya dia harus membuang waktu ke profesional di masa kerja, di jam kerja, itu kan sulit juga gitu. Nah ini yang jadi gambaran lah gitu, gambaran kompleksitas masalahnya ketika kita bicara mengenai kesehatan jiwa di Indonesia. Oke, Mas Benny, halo. Ya, halo. Ya, mungkin sedikit ya, saya nyambung dikit. Kalau tadi kan dibilang enggan untuk ke profesional ya, sebenarnya kita karena mungkin kurang literasi dan sebagainya. Sebagai manusia gitu ya, kita akan saling bersosialisasi. Untuk melihat itu, atau kita pertama kali tahu itu kita harus melakukan apa, Mas? Pertama kali apa nih, merasakan gejala atau pertama kali kita tahu ada orang yang misalkan ya membutuhkan bantuan itu gitu loh. Apakah orang yang depresi itu bisa langsung ke profesional, atau kita sebagai tetangganya atau sebagai temannya itu bisa menyarankan ke sana, atau bagaimana? Oh iya, pertama kali kita tahu misalnya. Iya, ini pertanyaan yang penting ya, karena ini menjadi tentang kontribusinya masyarakat gitu kan dalam penanganan ini. Ya tentunya kita mendorong ke profesional itu penting, tapi kitanya sendiri juga perlu menyikapinya dengan konstruktif ya. Bagaimana misalnya ya kita sadar kalau dia nggak bisa ke profesional, bukan berarti malah kita nyalahin dia mulu gitu. Atau ketika kita melihat kok perilakunya jadi berubah ya, kok kayaknya orangnya nyebelin ya, kok kayaknya jadi marah-marah mulu ya, kok bentar-bentar jadi serba ketakutan ya, jadi serba kecemasan ya gitu. Ketika kita melihat seperti itu aja, kita mungkin udah punya bias sendiri gitu. Kita nggak melihat bahwa dia sedang dalam kondisi menderita sehingga perilakunya itu menjadi di luar daripada ekspektasi biasanya, atau menjadi di luar ya hal-hal yang kita anggap sebagai berfungsi gitu dengan baik, tidak lagi berfungsi optimal gitu. Ini yang perlu kita lakukan terlebih dahulu. Ketika kita sudah bertanya-tanya seperti itu, ya tahanlah semua penghakiman kita, tahan semua bias kita, tahan semua penilaian-penilaian dan asumsi-asumsi kita yang tidak perlu ya. Itu harus ditahan. Dan tanyakan ada apa yang bisa kita lakukan sebagai orang di sekitar dia untuk membantu dia ketika seluruh perubahan perilaku itu muncul. Gak usah buru-buru langsung bilang itu perilaku abnormal, gak wajar atau apa. Perubahan perilaku itu yang paling kuncinya, yang mungkin lebih netral. Kita tanya, kenapa ya kamu belakangan ini kayaknya kok lebih sering marah-marah? Apa kamu ada lagi banyak pikiran? Kamu lebih belakangan ini kayaknya lebih sering lesu deh. Kamu cukup nggak tidurnya gitu? Tidurnya terganggu nggak? Atau jangan-jangan terlalu banyak tidur gitu? Itu kan juga sebenarnya menandakan ada masalah yang terjadi ketika orang ya, misalnya dia tiba-tiba jadi lebih sering tersinggung, atau justru lebih banyak tidur, atau dia mungkin lebih banyak ngeluh gitu kan. Itu kan ada menandakan sesuatu gitu. Kita menunjukkan kepedulian itu aja udah satu langkah awal yang berarti kok. Dan kalau memang udah seperti itu kita mulai pembicaraannya, ya udah izinkan dia untuk ngomong apapun yang dia mau ngomongin. Kita masuk dengan ceramah, nasihat, kata-kata motivasi, atau kutipan-kutipan indah yang kita temukan di media sosial. Nggak usah masuk dengan itu. Dengarkan. Orang yang menderita itu yang butuh spotlightnya, bukan kita. Bukan tentang kita yang lagi menikmat, kita yang lagi menjadi orang, menjadi sarana untuk berdakwah gitu. Bukan tentang itu. Ketika kita udah mulai mendengarkan dia, ya udah kita coba lihat apa yang dia butuhkan di saat itu. Apakah memang ya kalau memang sudah muncul kayak gejala-gejala tertentu yang mengganggu area fungsi dia, seperti di pekerjaan dia jadi nggak fokus, pendidikan dia mungkin jadi terhambat, dia jadi semakin sulit sosialisasi, dia jadi semakin sulit untuk mengembangkan dirinya gitu kan ya. Kalau udah kayak gitu ya udah mungkin memang butuh bantuan profesional gitu. Dan kita tanyakan, kamu butuh ini enggak gitu. Kalau sepertinya dalam kondisi kamu mungkin psikolog atau psikiater itu bisa lebih membantu daripada sekedar bercerita ke kami gitu.
itu yang mungkin perlu diedukasi juga, Kak. Dan nggak usah malu gitu, nggak usah takut, nggak usah ibaratnya itu kita wajarin aja seperti ya kita lagi pilek, demam, batuk gitu ya ke dokter umum gitu, kita bilang aja kayak gitu. Nah, ini yang perlu penting juga adalah tanyakan apakah dia perlu ditemani misalnya kalau kamu harus ke psikolog atau psikiater itu, karena mungkin rasa takutnya atau rasa malunya kan stigma ya, masih di stigma gila lah apalah gitu kan. Nah, rasa takutnya itu mungkin akan lebih membaik setelah dia tahu bahwa kita akan menemani dia gitu, dan dia jadi lebih yakin untuk pergi gitu. Itu yang mungkin bisa kita lakukan ya sebagai masyarakat. Nah, Mas Beni, tadi kan dari sisi masyarakat di sekitarnya gitu, Mas. Nah, ada nggak sih Mas misalnya tips untuk teman-teman Happy Humans yang emang merasakan di situasi yang kayak mungkin mentalnya itu lagi terganggu misalnya kayak gitu, Mas? Apa yang mereka harus lakukan? Karena kadang mereka pun denial gitu, kayaknya nggak mungkin deh gue ada di posisi yang seperti itu gitu. Nah, untuk cerita pun mereka mungkin kayak enggan karena stigma di luar sana kayak gitu, Mas. Ada nggak sih tips untuk mereka lebih tenang atau untuk mereka lebih mau menceritakan, memulai atau segala macam kayak gitu? Ada nggak sih Mas tipsnya? Iya, ini pertanyaan yang penting ya, karena memang seringkali penyangkalan itu dimulai kan karena cemas dengan masyarakat sekitarnya tidak menerima mereka apa adanya. Atau ya karena menyadari bahwa diri kita mungkin nggak akan jadi cukup baik gitu untuk berfungsi di masyarakat gitu. Nah, hal-hal seperti ini memang perlu kita sadari juga ya, bahwa semakin kita menyangkal kondisi yang memang sudah mengganggu dalam fungsi kita sehari-hari, ya semakin kita akan membiarkan kondisi mengganggu itu dibiarkan. Kita akan mengizinkan kondisi tersebut semakin memburuk jadinya kalau kita menyangkal itu terus-menerus. Dan ketika dia menjadi semakin memburuk, konsekuensinya mungkin nanti akan semakin terlihat oleh masyarakat. Dan mungkin nanti akan semakin tidak bisa tertangani lagi gitu. Jadi kalau memang kita sudah punya sumber dayanya untuk mengakses, dan kita sudah tahu kayaknya memang saya udah cukup ada masalah deh, jangan tunggu berat dulu gitu. Jangan tunggu berat lagi, jangan tunggu sampai hal itu semakin memburuk dan malah semakin ketahuan gitu sama orang-orang di sekitar kita gitu. Yang mana kan itu concern utamanya kan tadinya kan, bahwa saya takutnya saya nggak diterima, saya takut saya nggak saya akan dikucilkan kalau makin ketahuan. Ya segera cari bantuan kalau memang udah terganggu di aspek-aspek lain ya. Dan memang segera coba cari juga bukan cuma bantuan profesional dalam arti ke kliniknya atau ke bironya gitu atau ke rumah sakitnya ya, tapi juga turut membentuk apa sih yang menjadi hal berharga bagi hidup saya gitu, untuk saya bisa capai ketika kondisi saya sudah membaik juga. Ada life goals, life purpose, itu penting. Terus juga memodifikasi ya lingkungan sosial kita gitu. Ya kita memang seringkali nggak bisa milih kan kita berada di lingkungan seperti apa. Tapi di sisi lain kita bisa milih untuk loncat dan membentuk lingkungan sosial yang lebih baik juga, yang mungkin bisa lebih paham dengan kondisi kesehatan mental kita, yang mungkin lebih bisa membuat kita lega, seenggaknya kita nggak harus sembunyi-sembunyi lagi dengan status itu. Atau ya setidaknya ya mereka ngerti lah gitu dengan kondisi kita gitu, meskipun kita masih harus tetap berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang mungkin nggak mengerti kita sama sekali. Jadi seenggaknya ada satu ruang yang cukup aman untuk lepasin itu semua. Nah ini yang bisa dilakukan sih sama teman-teman kalau memang berada dalam lingkungan yang rasanya tuh mengancam banget gitu, yang membuat tertekan banget untuk punya kondisi seperti ini sampai harus menyangkal gitu. Nah itu yang bisa kita lakukan sih step by step. Dan memang nggak mudah karena butuh keberanian banget untuk dalam kondisi
udah ibaratnya tidak berfungsi dengan baik, masih harus memberanikan diri mencoba untuk mengubah banyak hal yang bisa diubah dalam kehidupan. Tapi ya pada dasarnya kalau kita punya kondisi-kondisi seperti ini, itu menandakan bahwa memang ada hal yang harus diubah kok dalam hidup kita, menjadi sinyal gitu. Jadi memang kembali lagi nih, kita mau dengerin sinyalnya atau enggak, dan kita mau lakukan sesuatu atau enggak terkait hal itu. Oke Mas, menarik memang ya, harus memodifikasi lingkungan. Tentu itu nggak mudah kan Mas, modifikasi lingkungan. Upaya apa gitu Mas, yang aku tak tanya di luar Into the Light ya Mas, upaya apa gitu yang dilakukan negara untuk ini kesehatan mental ini? Ya minimal kayak tadi yang dibilang Mas Anu kan, kalau di luar Jawa salah geografis dan sebagainya, culture dan sebagainya, ada nggak sih upaya yang dilakukan negara untuk itu, untuk meningkatkan kesehatan mental ini juga Mas? Iya, banyak sekali sebenarnya ya bisa dilakukan sama negara, dan saya rasa itu lebih penting juga untuk kita memikirkan tentang strategi jangka panjangnya ya, seperti apa gitu oleh negara, daripada kita fokus untuk membuat satu seminar di hari-hari tertentu, misalnya kayak Hari Kesehatan Mental gitu ya, kalau bulan Oktober ini gitu kan. Bisa mulai mengembangkan dari layanan kesehatannya, diperbanyak, diratakan lah itu nakes-nakesnya dengan insentif yang lebih menjanjikan gitu ya untuk kehidupannya mereka juga, dengan memudahkan misalnya beasiswa. Bisa juga misalnya menyediakan beasiswa untuk nakes-nakes kesehatan mental, untuk orang jadinya lebih bisa akses pendidikan tinggi dan profesinya gitu kan ya. Terus juga bisa juga misalnya menyediakan lebih banyak lagi nih pendidikan sejak dini terkait kesehatan mentalnya, memberikan remaja-remaja kita life social emotional skills gitu namanya. Nah itu juga penting banget untuk diterapkan di sekolah gitu. Mainstreamingin kesehatan jiwa itu dari banyak aspek gitu. Jadi bukan cuma di kesehatan doang. Itu penting banget sih. Kalau enggak ya nanti kalau isunya hanya eksklusif kesehatan aja ya susah juga. Satu sektor yang leading tapi yang lainnya mungkin belum punya perhatian yang cukup gitu untuk si aspek ini gitu. Nah sebenarnya kita juga udah punya undang-undang kesehatan mental ya, cuma nggak pernah tuh ada peraturan implementasinya gitu. Nah itu yang mungkin perlu diperhatikan juga, gimana sih supaya bisa peraturan implementasinya itu dijalankan, dihadirkan dan dijalankan dengan baik ya gitu. Itu yang lebih bisa kita bicarakan juga di level negara sih, terutama Indonesia. Oke Mas Beni. Nah Mas Beni, kalau untuk sebenarnya apa sih latar belakang pembentukan Into the Light Indonesia nih Mas? Kalau tantangannya sendiri di Into the Light-nya ini kayak gimana Mas? Karena kan tadi yang seperti yang tadi dibilang, stigma terhadap kesehatan mental tuh kayak seperti itu gitu. Nah tantangan itu seperti apa sih Mas? Banyak ya kalau kita mau bicara mengenai tantangan itu ya secara budaya aja, misalnya kita punya banyak stigmanya masih ya kan, dan secara ya kita berbicara mengenai anggaran negara pun masih sangat sedikit ya untuk kesehatan mental. Jadi untuk menghadirkan program-program yang efektif rasanya juga menantang sekali gitu untuk bisa diharapkan seperti itu. Terus stigma, terus juga pembiasaan kita ketika kita bicara mengenai kondisi yang ya kondisi kita lagi nggak baik-baik aja, kita harus paksain kita supaya diri kita baik-baik aja kan dalam pembicaraan sehari-hari kita. Kita nggak
terbiasa tuh membicarakan kondisi yang sama manusiawinya gitu, sama manusiawinya untuk kita mengungkapkan bahwa kondisi kami nggak lagi oke-oke aja loh, kondisi kami lagi sedih loh Kak, kondisi saya lagi begini loh gitu. Nggak usah ngomongin gangguan mentalnya, kondisi kayak begitu aja kita masih sering kali enggan kan bicarain. Hal kayak gitu tuh menurut saya juga menjadi tantangan tersendiri ya, selain masalah-masalah terkait dengan stigma dan strukturalnya gitu, stigma kultural dan strukturalnya. Jadi ya banyaklah hal-hal tantangan-tantangan seperti ini yang perlu kita address juga. Oke Mas, kalau gambaran ke depan Mas tentang kesehatan mental ini apa Mas? Di Indonesia ya terutama. Kalau kita bicara mengenai di level kesadaran mungkin udah cukup membaik ya, terutama di kelompok pengguna media sosial di perkotaan gitu ya. Sepertinya orang-orang sudah mulai banyak bicarakan itu, terus juga kita bisa lihat lah influencer-influencer udah mulai cerita-cerita bagaimana mereka ke psikolog dan psikiater gitu ya. Nah, yang jadi isu mungkin kita harus pikirkan lagi nih gimana cara mengarus utamakannya, termasuk ke kelompok-kelompok yang belum banyak terlayani gitu, yang masih di daerah pedesaan mungkin, yang mungkin masih sulit terjangkau internet gitu. Nah, saya sih percaya bahwa sudah cukup baik saat ini, tapi memang masih belum cukup, sudah membaik tapi belum cukup gitu ya untuk menjadikan kondisi kesehatan mental masyarakat kita tuh lebih optimal gitu. Kita masih perlu banyak dukungan secara struktural, secara infrastruktur harus disediakan, terus juga ya tentunya komitmen politik dalam isu ini untuk bisa berada dalam prioritas agenda nasional gitu ya, dan semuanya itu mungkin gitu ya baru akan terwujud juga masih dalam waktu yang cukup lama. Jadi ya semoga kita bisa menempuh aja semua perjalanan panjang ini gitu dengan baik. Amin Mas. Nah terakhir nih Mas dari aku, pesan dong Mas, pesan terhadap anak muda nih terkait kesehatan mental dari Mas Benny. Pesannya apa yang mau disampaikan ke Happy Humans? Ya saya rasa penting untuk kita mewajarkan ya bahwa kondisi-kondisi manusia kita itu ya dipenuhi dengan bukan cuma tentang kebahagiaan, bukan cuma tentang hal-hal yang bisa dinikmati gitu, tapi juga isinya adalah tentang penderitaan, ketidaknyamanan, kegagalan, dan hal-hal yang menyakitkan bagi kita. Dan kalau kita bisa mewajarkan pembicaraan tentang itu ya, bukan berarti kita memberikan ruang untuk terus-menerus mengeluh, enggak sama sekali, tapi kita memberikan ruang aman gitu untuk kita menjadi manusia yang sepenuhnya, yang nggak terus-menerus dalam kondisi positif, tapi juga bisa berada dalam kondisi negatif. Kalau kita bisa mulai itu sekarang, mungkin stigma akan gangguan jiwa itu akan mulai berkurang ke depannya, dan kita pun juga akan lebih mudah nih untuk merasa, oh saya nggak perlu belaga tangguh loh saat ini. Saya nggak perlu loh untuk segitu ngoyonya untuk berkorban buat orang lain, atau misalnya untuk pekerjaan, atau misalnya untuk segitu ngototnya gitu, pengen punya prestasi ini itu, dampak ini itu. Ketika kita bisa terbiasa dengan itu, ya kita kan mungkin akan lebih bisa menikmati hidup juga pada akhirnya, dan mungkin kita akan lebih bisa tahu nih, oh kapan saya bisa menikmati hidup, kapan saya bisa harus lebih optimal lagi, kapan saya harus cari bantuan juga. Dan itu yang penting menurut saya sih, untuk bisa ibaratnya yang menyayangi diri kita, sebagaimana kita juga ingin peduli dengan sesama kita dalam kesehatan jiwa ini.
Oke Mas, kayaknya saya ada pertanyaan satu lagi deh Mas. Nggak apa-apa ya, tadi kan Radia bilang terakhir tuh. Sebenarnya ada tips nggak Mas yang paling mudah untuk kita lakukan agar kita dapat mengolah mental kita tetap sehat itu gimana Mas? Sebenarnya hampir sama kayak fisik juga sih, kesehatan mental tuh penting untuk kita olahraga, makan, minum secukupnya gitu ya, yang bergizi. Itu kondisi fisik kita itu sangat mempengaruhi. Tidur yang cukup, istirahat yang cukup kalau memungkinkan. Dalam hal kesehatan mental yang spesifiknya mungkin ya kita jangan sampai terjebak dalam perbandingan diri yang tidak relevan gitu ya. Jangan mau ngejar standar-standar ideal yang mungkin juga nggak penting buat hidup kita gitu. Kan sekarang ini orang suka banget tuh ngejar, harus berprestasi, punya gaji 2 digit, umur sekian. Terus kalau orang lain yang udah punya gituan duluan, saya langsung ngedrop gitu ya. Stop doing that. Kalau memang bisa mulai melihat ke dalam diri kita, apa yang menjadi relevan buat kita, apa yang memang paling cocok buat kita, dan jalani saja prosesnya tanpa harus membandingkan hasil-hasilnya dengan orang lain, karena toh orang lain juga berasal dari titik yang berbeda dengan kita, sumber daya yang berbeda dengan kita, ya kita mungkin akan lebih nyaman juga ya jalani hidup gitu. Praktek-praktik yang lainnya misalnya ya kalau mau coba mindfulness, gardening itu juga membantu ya, berkebun itu membantu kesehatan mental juga. Lakukan kegiatan-kegiatan yang sesuai deh. Kalau memang suka olahraga, kalau memang lebih suka ke seni itu juga boleh, ngebantu banget seni. Ada hal-hal yang bisa teman-teman nikmati sendiri kok, dan itu yang perlu kita terus-menerus explore dan supaya kita bisa menjaga kesehatan mental kita, dan ya kita tetap pada akhirnya itu akan membantu kita untuk menjadi tangguh pada waktunya kok. Itu nggak membuat kita jadi lemah, itu nggak membuat kita jadi cengeng, nggak membuat kita jadi manja ya, hanya karena kita berusaha ngambil waktu istirahat yang cukup dan melakukan hal-hal yang bisa kita nikmati. Justru itu yang akan membuat kita lebih recharge saat kita punya banyak hal, punya banyak tantangan untuk hidup di luar sana. Oke, terima kasih banyak Mas Benny. Episode kali ini ya, semoga Happy Humans tuh lebih terbuka pandangannya terhadap kesehatan mental, lebih peduli juga, terus juga lebih bisa mencintai diri sendiri sebagaimana teman-teman Happy Humans mencoba untuk mencintai orang lain. Ya pokoknya nikmati hidup lah ya. Lebih bisa menikmati hidup kalian semua. Makasih banyak Mas Benny. Makasih banyak Mas Benny. Makasih, sama-sama. Happy Humans, makasih banyak ya udah dengerin Ruang Tanggap Rasa kali ini. Nah, Happy Humans, kami masih menunggu loh feedback atau saran dari Happy Humans tentang episode-episode Ruang Tanggap Rasa. Bisa langsung kirimkan ke email kita ya di tanggaprasa@komnasham.go.id. Nah, Happy Humans jangan lupa juga ikuti media sosial kami. Kita ada Instagram @komnas.ham. Terus kita juga ada Twitter @komnasham, Facebook juga ada Komnas HAM, YouTube-nya kita Komnas HAM Channel, dan kita juga udah bisa live chat ya di websitenya tanggaprasa.id setiap jam 1 sampai 3 sore waktu Indonesia bagian Barat setiap hari Senin sampai Jumat. Sampai jumpa minggu depan di waktu yang sama. Dah. Bye-bye, Happy Humans.